Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahid Abdilbar dari kelas A5 program studi agama Islam, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya, yaitu yang berjudul Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa Indonesia, yang di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pertumbuhan populasi memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi resmi Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip dasar atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Kelima sila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi juga falsafah bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur yang berasal dari pandangan hidup masyarakat Indonesia dan menjadi dasar kohesi sosial atau keterhubungan sosial atau rasa kebersamaan sosial, persatuan, serta identitas bangsa. Pancasila digambarkan dengan simbol burung Garuda yang melambangkan kekuatan dan warna emas yang melambangkan kemuliaan. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup dasar, falsafah negara, dasar hukum, serta dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila mengandung makna moral dan sosial, seperti sila pertama menurut warga negara untuk beriman dan bertakwa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua menegaskan pentingnya keadilan dan kemanusiaan, serta sila ketiga menekankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Secara historis, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi bagi Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan bermasyarakat dan telah mengalami perubahan tahap perumusan hingga diterima sebagai dasar negara dalam pembukuan UUD 1945. Secara lengkap dan mendalam, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur falsafah hidup, ideologi terbuka, serta tujuan bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. Nah, baik, kita di sini langsung saja memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah bidang ilmu yang berasal dari kata Yunani, philosophia, yang artinya cinta kebijaksanaan atau yang artinya cinta kebijaksanaan. Dalam maknanya yang lebih dalam, filsafat adalah usaha manusia untuk mencari dan memikirkan kebenaran secara dalam dengan menggunakan akal dan cara berpikir yang kritis, bukan hanya menerima suatu begitu saja atau dengan cara yang dangkal. Filsafat mempelajari hal-hal dasar mengenai keberadaan pengetahuan, nilai akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat bukan hanya berpikir bisa, tetapi berpikir secara serius dan mendalam hingga ke akar-akar, sebagai masalah yang paling mendasar dalam hidup manusia dan alam semesta. Filsafat meneliti pertanyaan besar tentang hakikat realitas,
kebenaran moralitas, dan makna kehidupan. Menurut para ahli, definisi filsafat bisa berbeda, yaitu termasuk Plato melihat filsafat sebagai pengetahuan yang mencari kebenaran sejati. Oleh karena itu, secara sederhana, pemahaman filsafat adalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, sejati. Pengertian filsafat Pancasila mempunyai sifat menunjukkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap dan tidak berubah pada suatu objek. Sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan, tempat, dan waktu. Yang disebut pengertian hakikat abstrak. Pengertian hakikat abstrak dimungkinkan, bahkan diharuskan pada rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan sila-sila itu terdiri atas kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokok terdiri atas kata-kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awalan akhiran ke-an dan 1 pe-an. Kedua macam awalan akhiran itu menurut tata bahasa menjadi abstrak dari kata dasarnya. Pengertian yang demikian disebut pengertian yang abstrak umum universal. Isinya sedikit tetapi luasnya terbatas. Artinya meliputi segala hal dan keadaan yang terdapat pada bangsa dan negara Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Secara etimologis, kata ideologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea yang berarti gagasan atau cita-cita, dan ogos yang berarti ilmu sebagai hasil pemikiran. Jadi secara sederhana, pemahaman ideologi adalah suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran dalam arti luas. Ideologi diartikan sebagai keseluruhan gagasan, cita-cita, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam arti sempit. Ideologi diartikan sebagai gagasan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang hendak menentukan dengan mutlak bagaimana harus berpikir, sikap, dan bertindak. Pancasila sebagai ideologi diartikan sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, masyarakat hukum, dan negara Indonesia sebagai hasil kristalisasi nilai yang sudah ada di bumi Indonesia bersumber pada adat istiadat, budaya, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia, serta bersumber dari pandangan hidup bangsa sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya. Merupakan suatu kesatuan organis. Sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, bisa dijelaskan bahwa 5 sila Pancasila saling berhubungan sekaligus saling membuat masing-masing sila menjadi lebih mulia maknanya. Oleh karena itu, ideologi Pancasila memiliki sifat memilih semua rakyat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia yang berkewajiban untuk mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila bersumber pada manusia Indonesia. Maka, ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, ideologi yang tepat beradaptasi terhadap proses kehidupan baru dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, tetapi konsisten mempertahankan
idealitas dalam Ikatan Persatuan Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat masyarakat atau bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Indonesia sudah memiliki nilai-nilai luhur yang diyakini bahwa sebagai suatu pandangan hidup jiwa dan kepribadian dalam mengaruh nilai-nilai luhur yang demikian. Nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakat Indonesia terdapat dalam adat istiadat, dalam budaya, dan dalam agama atau kepercayaan terhadap adanya Tuhan. Nilai-nilai luhur itu kemudian menjadi tolak ukur kebaikan yang berkenan dengan hal-hal bersifat mendasar dan abadi, seperti cita-cita yang ingin diwujudkan dalam hidup manusia. Jadi kita lanjut masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu bukti Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu kesatuan yang utuh sistem, biasanya memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwa bagian-bagiannya memiliki fungsi masing-masing, saling terkait dan saling memengaruhi seluruhnya, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan kompleks. Pancasila sebagai landasan falsafah dan dasar negara telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi wadah yang mampu menyatukan bangsa. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia terkait oleh kesadaran bahwa mereka adalah satu bangsa dan satu negara. Pancasila memberikan ciri khas pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 1. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis. Secara filosofis, inti dan isi sila-sila Pancasila berasal dari hakikat dasar ontologis manusia, yakni sebagai makhluk monopluralis yang memiliki unsur-unsur kodrat, yaitu jasmani dan rohani. Yang kedua, susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pengertian matematis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki antar sila-sila Pancasila, yaitu rangkaian tingkatan dalam urutan jumlah, kuantitas, dan juga sisi kualitas. Arti hierarki adalah susunan Pancasila telah disusun secara teratur sehingga urutan sila tidak akan berubah. Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan memenuhi sebagian sistem filsafat. Karena susunan sila-sila Pancasila memiliki bentuk hierarkis dan piramidal, maka sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkarya, serta berkeadilan sosial. Dengan demikian, dalam setiap sila selalu terkandung sila-sila lainnya. Cukup begitu video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Id Abdul Bar dari kelas A5 program studi agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isi makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, yang dimana mata kuliah tersebut diampu oleh dosen Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila terlebih dahulu. Pertumbuhan populasi memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa dan negara.
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi resmi Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, dasar atau asas. Jadi Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 dasar.